Andrew Ananda Brule. Ya. Drew, gimana caranya 24 jam di tengah-tengah hutan survive? Ya masuk hutan 24 jam pulang itu doang. Gue paham. Cuman maksudnya kalau gue kan gak punya pengalaman. Ya. Tadi dia nantangin kan. Tadi Andrew di depan nantangin. Iya, mau 24 jam di hutan. Aku siap loh. Saya tidak. saya mendingan di geng preman, banyak preman saya lebih siap. Aku kabur sih kalau itu sih. Nggak, karena kalau itu saya masih bisa diskusi lah sama kita masih bisa tukar-tukaran pendapat. Ya kalau di hutan kayak gini, lu di hutan 24 jam. Ya. Oke. Alone, sendirian sama anjing satu. Sama anjing satu puma ya. Oke. Kita satu-satu. Makan gimana? Makan bawa dari rumah. Kalau nggak ada makanan di hutan gimana? Kalau nggak ada makanan dari hutan. Misalnya nggak ada makanan di rumah, Ya buah gitu. ya buah bisa, mancing juga bisa di hutan. Mancing juga bisa. Ya. Masaknya gimana? Masaknya ya pakai dibakar kalau ikan. Dibakar. Ya, Kalau kalau di film-film gitu. Iya gitu doang. Oke. Ya. Binatang buas? Binatang buas nggak takut sih. Lu nggak takut binatang buas? Enggak, asal kita paham sih sebenarnya. Oke, gimana Pak? Drew, gimana paham binatang buas? Gue lihat lu sama buaya, sama Iya. apa lagi? Macan. Sama kontak langsung di hutan jarang banget sih kita ketemu. Kadang kita tahu kayak ada bekas macan dahan di pohon nih gitu. Macan dahan itu macan yang ada di Kalimantan yang tidurnya di atas pohon ya. Oke. Berarti kan bisa aja dia ada di atas tuh. Iya, sering aku yakin aku sering jalan di hutan, dia di atas aku nggak tahu gitu. Ada macan, ada beruang juga kan. Nggak gini ya, ini gue kasih tahu ya. Ini buat orang-orang yang nggak tahu nih. Beruang itu yang baik cuman teddy bear. Itu juga bohong. Karena teddy bear tuh ceritanya serem sebenarnya. Kalau nggak salah. Ya ada beruang itu lu digaplok sekali mati loh. Beneran loh, beruang tuh kuat banget kan. Iya, ada beruang madu di sana. Iya, beruang madu yang baik itu cuman yang di Dufan. Apa tidak? Itu kalau oke. Damn, Drew. Wait, gue harus konsentrasi nih. Lu ketemu beruang madu pernah? Ketemu beruang madu face to face gitu. Enggak, paling kita ketemu bekas atau dengar dari jauh. Jarang sih ketemu langsung kayak kaget ada beruang gitu. Tapi kan ada kemungkinan kemungkinan besar, tapi harus belajar cara meminimalisir kemungkinan itu. Gimana? Kayak misalnya kadang kan kalau di hutan ada trek kita jalan kan ya. Terus kita harus tahu kalau satwa itu juga lewat jalan yang sama karena dia nggak mau susah dong. Yang lain pohon-pohon ada jalan, ya gue jalan di jalan dong. Betul. Ya, jadi pada saat kita camping usahakan jangan pas di jalan trafik itu banyak banget satwa liar yang lewat gitu. Oh gitu? Iya, justru malah di jalan. Kadang kita pikir, ini jalan setapak manusia dekat sini aja. Padahal itu juga jalan iya. Karena hewan juga nggak mau susah. Nggak mau susah. Nggak ada hewan mau susah juga. Kan lebih cepat dia jalan. Bukan hewan kemana-mana gitu? Apa? Enggak, kalau di hutan ya. Kalau misalnya dia mau dia berburu beda. Kalau mereka mau berburu ya baru sembunyi-sembunyi gitu. Kalau mereka mau berangkat dari satu titik ke satu titik, ya mereka ikutin jalan yang paling cepat, yaitu jalan setapak manusia ya. Yang nggak ada rintangan. Yang kita pikir aman. Ketemu beruang madu. Iya. Jadi lu menghindari jalan itu. Menghindari jalan itu, atau juga bisa misalnya kita kadang malas mau emang camping di jalan itu karena bisa aksesnya gampang dan lain-lain. Caranya ada banyak sih, misalnya kita bikin api di titik ini dan titik ini gitu. Atau kita juga bisa misalnya kencing di sebelah sana, ini camp kita nih. Kita kencing sebelah sana, kita kencing sebelah sana gitu. Jadi dengan harapan pas beruang datang, ada kencing manusia langsung kabur. Karena dia sendiri nggak ada untungnya nyerang sebenarnya. Jadi beruang tuh nggak mau nyerang manusia? Enggak, satwa liar di hutan itu apalagi kalau dia cuma jalan gitu, nggak ada untungnya dia nyerang. Kok bisa nggak ada untungnya? Kalau macan buat makan? Oke, jadi kayak apa ya? Menurut aku nggak ada untungnya karena banyak macan bisa makan manusia kan? Iya benar, tapi kalau kaget juga kan dia kayak Gak bisa betul. Ini memang gue yang goblok ya, karena gue gak ngerti. Gue harus mengakui bahwa dia jauh lebih pengalaman dibanding gue. Cuman saya belum pernah ngeliat macan. Itu belum pernah nih. Maksudnya kalau macan kan dia bisa makan manusia dong. Iya, macan dahan lebih kecil tapi masih bisa nyerang manusia. Bisa. Artinya kan ada untungnya buat dia untuk menyerang lu atau gitu. Karena untung dan resikonya itu nggak sebanding. Dia tahu karena
Macan sendiri coba bayangin di hutan apa yang makan macan? Apa yang makan macan? Nggak ada. Nggak ada. Satu-satunya bisa bunuh macan siapa? Manusia. Ya udah. Dan Jadi, dia paham itu. Dia paham itu. Anjing, sekolahnya di mana itu? Dan ya pokoknya kayak gitu. Dan Oke, juga make sense ya. ya misalnya ada let's say ada kucing besar harimau di Sumatera misal. Kita ketemu di jalan. Kita lihat harimau dari jauh. Jangan pernah kabur. Jangan pernah kabur, kita lari ke dia. Karena kita harus tahu lawan kita sama takutnya sama kita dong. Iya nggak? Iya. Kayak misalnya kita Om Didi kan tahu kan, Om Didi kan ya suka fighting dan lain-lain kan. Pasti tahu gugupnya lawan sama kita pasti kurang lebih sama gitu. Sama juga Bro. Ini macan, bro. ya emang tapi kayak grup aja ya. Lu tuh ngajarin gua nih bener apa enggak? bener Kan? enggak. Nanti satu saat gua lagi di hutan ada macan, gua kejar, gua dimakan anjing. Itu kalau kayak mood kita udah saling notice gitu loh, kayak harimaunya lihat kita mulai jalan ke kita Kabur, Bos. mati kalau kita Mati kalau kabur. Iya. Apalagi bayangin harimau gede. Kan kalau kita kabur justru kita kasih ini kita dong. Gampang buat dia langsung kayak tangkap leher dan jatuh dan Iya bener juga. Iya. Bener gak sih, gue pernah baca di satu buku kalau misalnya ada binatang seperti itu kita harus begini supaya kita kelihatan Ya, lebih besar. Itu kita bener. kelihatan besar, teriak dan langsung lari ke dia. Karena kayak pada saat mereka mau nyerang mangsa, mereka udah bikin skenario di kepalanya. Gue muncul, dia kabur, gue tangkep gitu. Tiba-tiba dia muncul, kitanya lari ke dia, dia malah kayak loh, ada apa gitu. Terus ya udah kabur dia juga, karena dia nggak expect itu gitu. Iya bener. Masih agak curiga sih sebenarnya. Kalau ketemu berarti kalau gua ketemu preman, gua Kayaknya kabur deh kreman dia. gua kejar ya. Iya, tapi bener masuk akal because I think dia juga punya sense untuk Iya. menyelamatkan diri kan. Iya betul. Mereka juga nggak mau mati Iya, karena betul. survival instingnya mereka kuat Iya. ketika and you're right bahwa satu-satunya bisa membunuh mereka adalah manusia Iya. dengan segala kemampuannya, Iya. bikin jebakan, bikin apa. Oke, dan itu sama dengan beruang juga. Sama dengan beruang juga. Karena beruang kalau Apalagi beruang dia lebih apa namanya herbivora, dia bisa makan, dia makan buah, dia makan nggak perlu attack nggak perlu. Dia nggak perlu attack, nggak Iya. ada untungnya Nggak ada untuk untungnya attack, buat resikonya satu itu, lebih ya. tinggi. Oke, tapi gimana kalau misalnya dengan ular, kalau jengking? Kalau ular, kalau jengking, jujur ular aku salah satu paling takut di hutan. Karena apalagi ada ular kayak viper yang bisa diam di satu posisi sampai 1 bulan misalnya. Ya lu nggak Dia tahu. nunggu, ya itu sih yang paling aku takutin sih. Then how? Pasti ada risiko, selalu digigit pasti ada. Jadi Kalau aku digigit? apa? Kalau digigit? Kalau aku digigit ya berdoa. Tapi kita ke hutan juga pakai baju panjang gitu dengan harapan juga untuk melindungi diri kan, kalau ular kecil yang berbisa yang kecil-kecil itu bisa jadi nggak tembus, pakai sarung tangan, pakai baju panjang dan ya hati-hati aja. Tapi pernah digigit? Digigit cuman pernah digigit piton doang sih, tangga berbisa. Cuman Ya, tapi nggak berbisa. nggak berbisa, piton. Tapi ada nggak maksudnya? Setahu gue tuh bahwa dia punya anti apanya tuh, anti bisanya tuh katanya beda-beda. Iya, setiap beda. Aku nggak begitu paham tentang bisa ular, tapi ya beda-beda. Beda-beda dekat di Indonesia juga nggak semuanya punya. Katanya jadi kalau kegigit ya udah nasa aja. Ada orang yang katanya kegigit nggak apa-apa karena dia sering Kena kegigit. dry bite atau kena dry bite. What is dry bite? Dry bite Oh, they don't keluar. Bisa kejadian seperti itu. bisa. Ada waktu itu aku cerita sedikit di dekat rumahku, ada orang di kampung, dia lagi jalan di hutan sama teman-temannya, terus dia digigit ular pit viper. Kan ada satu orang di kampung digigit ular kan, kayak beritanya kan kemana-mana kan ada digigit ular. Terus kita dikirimin fotonya, langsung wih pit viper gitu kan, kayak udah expect orangnya bisa jadi mati gitu. Tapi sekarang orangnya fine. Orangnya nggak apa-apa. Orangnya fine, nggak ada lukanya, emang kelihatan taring 2, tapi nggak ada biru, nggak ada apa. How Berarti do you know it's a pit viper? dari foto ularnya. Oh, ada foto Ada ularnya. foto ularnya. Oke. Dan itu paling bahaya. Salah satu yang paling banyak serang manusia ya, karena orang nggak, sebenarnya dia bukan serang sih, kayak orang nggak sadar, karena ular pit viper dia bisa kayak stay di satu tempat Diam. diam kayak gini 1 bulan. Dia tuh Up to 1 bulan dia bisa diam
untuk nunggu mangsa lewat itu bisa sampai 1 Oke, I don't get this, Andrew. Lu tadi mengatakan bahwa resikonya buat si macan dan si beruang ini ketika menyerang manusia adalah satu-satunya yang bisa membunuh mereka adalah manusia. Oke. Nah, si ular ini kan tidak makan manusia. Iya. Ya kan, dia paling makan. Sama juga, dia paling kadang kita kesenggol, Marah. atau apa? Dia Iya, marah. nggak ada niat juga kalau dilihat manusia juga dalam hatinya kan aku nggak bisa makan juga. Iya, terus ngapain dia? Apa yang kasus yang orang kampung tadi kebetulan dia ngangkat barang, terus ularnya di atas pohon, barangnya jatuh kena barangnya dia itu, terus temannya yang di belakang nginjek si ular Yang digigit dia. yang digigit dia, yang jatuhin temannya yang bawa barang itu tadi, yang jatuhin ularnya. Berarti ular ini hanya menyerang ketika merasa terganggu atau Iya. sensitif. Iya, betul. Wah. Kalau di film-film kan katanya ular begitu digigit terus diikat. Apa? Ya bisa juga Bisa diikat salah supaya satu darahnya nggak cepat ke jantung. Ke jantung. Ada yang di film dipotong bahkan tangannya. Ya kan ada. Is that true? Hah? Is that possible? I think so ya. Masuk, Nggak pernah waduh. coba sih. Ya, tapi ya. jangan lah ya. Iya. Jangan. Saya terakhir kali ngeliat yang dipotong bukan digigit ular tapi film vampir sama zombie. Ya zombie ya kata All orang. of Us Dead itu kan. Lama kan pindah tadi malam dia. Karena dia digigit sama zombie. Iya. Oke, Drew. Binatang lain kalau jengking dan sebagainya. Kalau oke, jikinan aman aja. Kalau asal kita pakai sepatu gede kan juga. Ah, dia gigitnya juga Iya. susah. Oke. So you sleep alone, tidur sendiri. Tidur sendiri. Gunanya si anjing itu. Anjingnya untuk temanin juga biar nggak kesepian. Biar nggak kesepian. Ya, dan juga untuk keamanan juga sih sebenarnya. Buat apa kamu? Apa? Salah satu keamanan untuk satwa tadi juga. Oh, dia tahu ada. Dia tahu binatang apa namanya. Ya, walaupun aku nggak yakin anjingku berani nyerang, tapi Tapi setidaknya dia dia bunyi ngasih gitu, tahu. kasih Iya, tahu. iya, ya. benar. Iya. Jadi buat temen lu si anjing ini buat Iya, temen buat lu. temen. Oh, iya. Bagus lah ya anjing buat teman karena Iya. banyak teman kita kayak anjing ya. Oke, nah si anjing ini berarti dia jalan sama lu, tidur sama lu, ya udah jalan aja terus ya. Jagain lah intinya seperti itu ya. Iya. Oke. Gue penasaran. Lu di hutan 24 jam itu terlama atau itu yang lu bikin di YouTube atau lu pernah lebih lama daripada itu? Kalau sendiri nggak lebih lama dari 24 jam. Oke, why? Karena capek sih, karena kalau berangkat sendiri lebih dari kayak misalnya berangkat 3 hari sendiri dari bawa barangnya. Oh, kayak Kebanyakan supply kita untuk 3 hari itu kayak camping. kayak camping kebanyakan yang kita bawa gitu. Oke, lu ini nggak tertarik ya untuk bikin challenge lagi, maksudnya 24 jam tapi tanpa bawa apa-apa, maksudnya makan dari makanan yang ada di sana. Is that possible? It is possible. It is possible. Maksudnya survival kan, basically. Iya, survival ya. Jadi survival skill gitu ya. Survival skill Iya. kan. Dan gue yakin lu tahu dong cara survival Ya skill. tipis-tipis ya bisa lah. Iyalah pastilah. Ya. Iya kan, makan dari ikan. Ya, atau gitu. Lu pernah berburu? Enggak, aku nggak pernah berburu. Nggak pernah berburu sama sekali. Makan ikan nangkep langsung bakar gitu makan. Apa? Enggak, kalau itu pun mungkin kayaknya di konten aku nggak akan bikin berburu. Karena nggak ada gunanya kita bunuh apa namanya satwa itu hanya untuk konten gitu. Tapi kan tuh tetap makan. Makanannya juga Ya binatang tetap juga, tapi kan kita kayak ya kan aku bawa makanan lain bisa. Kayak Kalau ikan mancing mancing buat konten boleh lah ya. ya bisa juga sih, kalau ikan masih mending lah, tapi kalau kayak berburu babi atau apa kayak gitu ya enggak. Ya maksudnya ya nggak Iya. penting lah ya. Tapi oke, kalau buat konten enggak, oke gue Iya. percaya sama lu. Tapi maksudnya pernah nggak berburu? Pernah dong. Berburu Untuk dimakan? berburu satwa liar untuk dimakan. Satwa yang di hutan itu enggak Nggak pernah. pernah, Hanya ikan. hanya ikan. Oke. Is that right? True kalau ada orang yang pernah bilang sama gue ketika karena gue nggak pernah mancing Ya. dan nggak pernah berburu juga gitu. Tapi katanya orang yang mancing dapat ikan atau orang yang berburu dapat binatang lalu dia bakar langsung dan dia makan, it taste different karena feel-nya beda. Ya mungkin kali, aku nggak pernah sampai segitunya juga, kayak mancing ya udah dah Ya, ya udah gitu kan banyak juga, tapi